Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang algoritma searching. Di sini kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Muhammad Raihan, yaitu saya sendiri. Berikutnya Andi Yusril Khairul, Dani Duwinawan Santoso, dan Muhammad Faiz Darwin. Di sini kami ada 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu konsep algoritma searching. Yang kedua, cara kerja algoritma searching. Yang ketiga, pencarian berurutan, sequential searching. Dan yang terakhir, pencarian binary search. Yang pertama, 1. Konsep algoritma searching. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering melakukan pencarian data. Sebagai contoh, jika kita menggunakan kamus untuk mencari kata-kata dalam bahasa Inggris yang belum diketahui terjemahan dalam bahasa Indonesia, contoh lain, saat kita menggunakan buku telepon untuk mencari nomor telepon teman atau kenalan, dan masih banyak contoh yang lain. Pencarian data juga sering disebut table lookup atau storage and retrieval information adalah suatu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Algoritma pencarian, searching algorithm, adalah algoritma yang menerima sebuah argumen kunci dan dengan langkah-langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Setelah proses pencarian dilaksanakan, akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan, yaitu data yang ditemukan, successful, atau tidak ditemukan, unsuccessful. Metode pencarian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencarian internal, internal searching, dan pencarian eksternal, external searching. Pada pencarian internal, semua rekaman yang diketahui berada. Berikutnya, saya serahkan kepada saudara Andi, kepada pemakalah, dipersilahkan. Yang kedua, ada cara kerja algoritma searching. Pencarian atau searching adalah proses untuk menemukan item atau informasi tertentu dalam kumpulan data yang lebih besar. Ini dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti pencarian web, pencarian dalam basis data, atau pencarian berkas pada perangkat komputer. Berikut cara kerja prinsip dasar searching. Yang pertama, ada permintaan pencarian atau query. Pengguna memasukkan kata kunci atau pertanyaan dalam mesin pencari. Misalnya, cara kerja pencarian di internet. Terus, kedua, ada pemrosesan permintaan atau query processing. Mesin pencari menganalisis kata kunci atau pertanyaan untuk memahami maksud pengguna. Ini mungkin melibatkan pemisahan kata kunci, penghapusan kata penghubung seperti dan, atau juga dengan penguraian kalimat.
Yang ketiga ada pencarian dalam indeks atau index search. Mesin pencari mencari kata kunci atau kata kunci terkait dalam indeks mereka. Indeks adalah basis data besar yang berisi informasi tentang berbagai halaman web atau dokumen yang telah diindeks sebelumnya. Ini memungkinkan mesin pencari untuk mengidentifikasi dokumen yang mungkin relevan. Selanjutnya ada perankingan atau ranking. Mesin pencari mengevaluasi sejumlah faktor untuk menentukan peringkat dokumen. Faktor-faktor ini dapat mencakup relevansi, otoritas situs web, kepopuleran, dan lain-lain. Hasilnya disajikan dalam urutan yang dianggap paling relevan. Selanjutnya ada penyajian hasil atau result presentation. Nah, hasil pencarian ini ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk daftar. Pengguna dapat mengklik pada tautan atau halaman web yang relevan. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh Muhammad Faiz. Ya, materi yang ketiga itu ada pencarian berurutan atau sequential searching. Di sini pencarian berurutan sering disebut pencarian linear, merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Pencarian berurutan menggunakan prinsip sebagai berikut. Data yang ada dibandingkan dengan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Pada dasarnya, pencarian ini hanya melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data. Pada setiap pengulangan, dibandingkan data ke I dengan yang dicari. Apabila sama, berarti data yang telah ditemukan. Sebaliknya, apabila sampai akhir pengulangan tidak ada data yang sama, berarti data tidak ada. Pada kasus yang paling buruk, untuk n elemen data harus dilakukan pencarian sebanyak n kali pula. Di sini algoritma pencarian berurutan dapat dituliskan sebagai berikut. Poin A 0, poin B itu ketemu dengan false, C selama tidak ketemu, dan I kurang dari sama dengan N, kerjakan baris keempat. Poin D itu jika data I sama dengan X maka ketemu, hasilnya true. Jika tidak, I sama dengan I plus 1. Poin E itu jika ketemu, maka I adalah indeks dari data yang dicari. Jika tidak, data tidak ditemukan. Di bawah ini merupakan fungsi untuk mencari data menggunakan pencarian sekuensial sebagai berikut. Next. Berikut ini adalah contoh program sequential search berikut. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan buat codingannya. Nah, di sini kan fungsi untuk mencari data menggunakan pencarian sekuensial itu kan int I sama dengan 0, untuk boolean ketemu sama dengan false. Ketika kurung buka 2 kali, ketemu kurung tutup, dan kurung buka
I kurang dari kurang dari max, kurung tutup. Lalu jika data I sama dengan X, ketemu sama dengan true. Lalu else is I plus plus. Ini untuk fungsi mencari datanya menggunakan pencarian sekuensial. Lalu selanjutnya itu ada contoh program sekuensial yang akan langsung dipraktikkan di Visual Studio Code. Di sini ada studi kasus dengan data 9, 8, 7, 6, sama 5. Kita buat dulu public paste-nya. Lalu entry data dengan 8, 7, 6, dan 5. Dan di sini yang ingin dicari itu kan di sini kasusnya itu 9. Kita cari data yang 9, lalu boolean ketemu dengan false. Untuk ganti I sama dengan 0, I kurang dari I plus plus. Jika data I cari sama dengan true. Numeric. Untuk data ditemukan
turun. Halo. Nah, ini kan data yang ini kan ada data 9, 8, 7, 6, dan 5. Data yang ingin dicari itu 9. Lalu coba kita running. Coba kita run. Coba kita run. Sebentar. Nah, di sini data ditemukan. Outputnya itu data ditemukan. Coba kalau diganti 8. Bentar. Coba kalau yang nggak ada. Wah. Ya seperti itulah untuk codingan untuk codingan program sequential search. Lalu nextnya keempat itu ada pencarian biner atau binary search. Pencarian biner atau binary search itu salah satu syarat agar pencarian biner dapat dilakukan adalah data sudah dalam keadaan urut. Dengan kata lain, apabila data belum dalam keadaan urut, pencarian biner tidak dapat dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga sering menggunakan pencarian biner. Misalnya saat ingin mencari suatu kata dalam kamus. Prinsip dari pencarian biner dapat menjelaskan sebagai berikut. Mula-mula diambil posisi awal 0 dan posisi akhir sama dengan n dikurang 1. Kemudian dicari posisi data tengah dengan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data tengah. Jika lebih kecil, proses dilakukan kembali, tetapi posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah dikurang 1. Jika lebih, proses dilakukan kembali, tetapi posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah ditambah 1. Demikian seterusnya sampai data tengah sama dengan yang ingin dicari. Nah, penjelasan lebih
Jadi ininya lebih lanjutnya itu misalnya ingin mencari data 17 pada sekumpulan data berikut. Nah, di sini kan ada data 3, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 31, dan 35. Nah, ini kan data awalnya kan 3. Pertama itu mula-mula dicari data tengah dengan rumus 0 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti data tengah adalah data keempat, yaitu 15. Ini kan datanya kan ada 9 ya. 9 9 4 itu berarti 15. Lalu data yang ingin dicari itu kan 17. Lalu dibandingkan dengan data tengah itu karena 17 kurang lebih dari 15, berarti proses dilanjutkan, tetapi kali ini posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah ditambah 1 atau 5. Jadi posisi awalnya itu 17. Nah, data tengah yang baru data tengah yang baru didapat dengan rumus 5 ditambah 9 dibagi 2 sama dengan 7. Berarti data tengah yang baru adalah data ke-7, yaitu 23. Data yang dicari yaitu 17. Data yang dicari itu kan 17 dibandingkan dengan data tengah ini, karena 17 kurang dari 23, berarti proses dilanjut, tetapi kali ini posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah dikurang 1 atau sama dengan 6. Jadi 20. Nah, data tengah yang baru itu didapat dengan rumus 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti data tengah yang baru adalah data kelima, yaitu 17. Ini di awal itu dihitungnya 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi data kelima itu 17. Data yang ingin dicari dibandingkan data tengah ini, dan ternyata sama. Jadi data ditemukan pada indeks ke-5. Pencarian biner ini akan berakhir jika data ditemukan atau posisi awal lebih besar daripada posisi akhir. Jika posisi sudah lebih besar daripada posisi akhir, berarti data tidak ditemukan. Nanti kan contoh pencarian data 16 pada data di atas. Prosesnya hampir sama dengan pencarian data 17. Tetapi setelah posisi awal 5 dan posisi akhir 6, data tidak ditemukan dan 16 kurang dari 17. Maka posisi akhir menjadi posisi tengah dikurang 1 atau sama dengan 4. Dengan posisi awal sama dengan 5. Di sini dapat dilihat bahwa posisi awal lebih besar daripada posisi akhir, yang artinya data tidak ditemukan. Karena kan posisi awal itu kan 17 lebih besar dari posisi akhir. Oke, tidak ditemukan. Nah, di sini ada algoritma pencarian biner dapat ditulis sebagai berikut. Kedua itu ada R kurang dari N dikurang 1. Ketiga itu ketemu kurang dari false. Keempat itu selama L kurang dari sama dengan R dan tidak ditemukan dikerjakan baris 5 sampai dengan 8. 5 itu M itu L ditambah R dibagi 2. 6 itu jika data M sama dengan X, maka ketemu. Itu adalah perlu. Jika X kurang dari datanya M, maka R. Itu M dikurang 1. Jika X lebih dari data atau M, maka L
itu M ditambah 1. Jika X kurang dari data, jika X lebih dari data, datanya M, maka L itu sama dengan M ditambah 1. Jika ketemu, maka M adalah indeks dari data yang dicari. Jika data ditemukan. Di bawah merupakan fungsi untuk mencari data menggunakan pencarian biner. Boolean ketemu sama dengan false. Awal sama dengan 0, akhir sama dengan n dikurang 1. N-nya itu datanya. Tengah sama dengan akhir ditambah tanda kurung awal dikurang akhir dibagi 2. Ketika akhir sama dengan tengah, maka do. Jika cari sama dengan arraynya tengah, lalu ketemu sama dengan true. Di break, jika cari data yang ingin dicari itu lebih dari data tengah, maka awal sama dengan tengah. And if else and else, lalu akhir sama dengan tengah, lalu data tengah sama dengan data akhir ditambah tanda kurung awal kurang akhir dibagi 2. And while sampai dibalik sampai ketemu. Nah, ini ada contoh programnya. Di sini ada data arraynya itu 10, datanya itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Lalu integer time awal, akhir, tengah, dan yang dicari itu kan 50. Lalu boolean ketemu sama dengan false. Lalu awal sama dengan 0. Lalu akhir data kiri dikurang 1. Lalu data tengahnya itu data akhir ditambah data awal dikurang akhir dibagi 2. Lalu sistem out dan print line-nya itu tengah sama dengan akhir ditambah awal dikurang akhir dibagi 2 sama dengan 0. Ketika akhir sama dengan tengah, jika data yang ingin dicari itu array ketemu sama dengan true. Lalu di break, jika data yang ingin dicari itu lebih besar dari data tengahnya, awal sama dengan data awal sama dengan tengah. Lalu else data akhir sama dengan data tengah. Lalu tengah sama dengan data akhir ditambah data awal dikurang data akhir dibagi 2. Nah, ini sistem untuk penilaiannya. Jika datanya ketemu itu data ditemukan di cari 5. Nah, data ingin dicari 5 makanya tidak ditemukan. Seperti itu contoh program buat binary search-nya. Lalu saya kembalikan kepada Rehan.
Pada slide materi kami kali ini ada sepenggal kata-kata. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Dari Umar bin Khattab. Berikut daftar pustaka yang kami jadikan rujukan. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.